10% dari hasil bisnis Detofa itu dipakai lagi untuk kepentingan dakwah. Lembaga pendidikan berasrama berbasis tahfidzul Quran itu gratis. Masya Allah. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detofa Travel dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya di acara podcast kita itu Detofa TV, saya sudah kedatangan orang yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah founder dari Detofa Travel. Beliau adalah Ustadz Dr. Lukman Jamaluddin LC.MA. Sekarang beliau sudah berada bersama dengan kita, berada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan berbincang tentang Detofa Travel ini, teman-teman sekalian, agar apa? Agar kita lebih kenal, ya, agar kita lebih tahu dan memahami betul tentang Detofa Travel ini. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau kita melihat ini, Ustaz, Detofa Travel sudah begitu besar ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa cabang di Indonesia ini, alhamdulillah. Nah, mungkin para jamaah kita atau mungkin orang-orang di luar sana yang mau tahu soal Detofa Travel itu, pengen tahu Ustaz, sejarah berdirinya Travel Detofa itu seperti apa, Ustaz? Baik, makasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. PT Detofa Trinaka Nusantara atau Detofa Travel itu sebenarnya adalah perusahaan yang diakuisisi pada tahun 2016 yang lalu. Pemiliknya berdomisili di Jakarta, lalu kemudian diupayakan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan umrah atau yang dikenal dengan PPIU, namun agak terkendala karena waktu itu dihentikan sementara penerbitan izin umrah. Maka saya serta istri dan anak-anak bersepakat untuk mengambil alih Detofa ini dengan nominal yang harus disediakan, lalu kemudian diserahkan kepada pemilik pertama. Waktu itu juga pemilik pertama sedang dalam keadaan yang perlu dana cash, dana tunai untuk keperluan bisnis yang lain. Maka dengan dipertukarkannya Detofa ini, pemilik lama terbantu, kami pun cukup terbantu. Oh iya. Karena mendirikan sebuah travel yang bisa mengurus PPIU, penyelenggaraan ibadah umrah, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali pada saat itu harus berumur 2 tahun. Jadi dia biro perjalanan wisata, harus berumur 2 tahun. Travelnya, yeah. Dan lengkap rekaman perjalanan wisata non umrah dan hajinya, misalnya ke Bali kah, ke Lombok kah, atau ke mancanegara. Kemudian yang ketiga, lengkap pelaporan keuangan terkhusus pajak. Maka kami menganggap Detofa inilah yang kita lakukan negosiasi untuk memilikinya. Oh iya. Dan alhamdulillah sepakat dengan nominal yang disodorkan oleh pemilik lama, ya kita akuisisi lah. Dalam perjalanannya ya memang betul bahwa ternyata setahun kemudian izin umrah dan haji itu dibuka kembali oleh Kementerian Agama, sehingga kita tinggal melengkapi berkas-berkas yang kurang untuk masuk ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Agama, untuk mengurus PPIU ini. Alhamdulillah terbit. Setelah itu, setelah lengkapi semua syarat, apalagi sekarang permohonan izin di Kementerian Agama itu online. Tidak seperti dulu rumitnya, kalau bermasalah pulang, perbaiki, baru antar lagi. Kalau tidak, sekarang kita ikuti saja alur yang ada di pelayanan online-nya itu. Apa yang perlu dikoreksi, dikoreksikan, kita perbaiki, masukkan. Kalau udah cocok, lewati lagi satu
sia-sia oleh satu pejabat sampai akhirnya terbit izinnya. Oh, Dan sampai sekarang, alhamdulillah sejak terbit izinnya Detopa, grafik peningkatan jamaah yang mendaftar berangkat umrah bersama Detopa dari mulai terbit izin sampai sekarang luar biasa. alhamdulillah ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, baik Ustaz, itu ya terkait dengan sejarahnya. Nah, yang mungkin juga penasaran nih sama dari jamaah, mungkin teman-teman juga, latar belakang kenapa Ustaz terjun ke dunia travel, haji dan umroh gitu ya. Iya. Kira-kira kenapa Ustaz? Jadi secara pribadi, Ustadz dulu tuh kan kuliah di Mesir periode 89 sampai 94. Kita di Mesir kalau musim haji ikut menjadi mutawif atau guide. Saat itu travel yang paling mendominasi perjalanan umrah dan haji khusus atau haji plus adalah PT Tiga Utama atau Tiga Utama lah pada saat itu. Iya sih. Sehingga pada era 80-an haji plus itu orang menyebutnya haji Tiga Utama. Atau kalau udah menyebut Tiga Utama konotasinya pasti haji plus. Iya, betul. Nah Ustadz selama kuliah di Mesir itu beberapa kali ikut menjadi guide, tour leader, dan mutawif. Nah tahun 94 Ustadz pulang ke Indonesia dan merantau ke salah satu provinsi di Sumatera, tepatnya Riau, Pekanbaru. Nah, ketika sampai di sana tidak langsung ke travel, ke dunia pendidikan dulu, mengajar di pesantren, mengajar di kampus, dan sampai tiba giliran Ustadz untuk berangkat S2 dengan biaya proyek Kementerian Agama tahun 98 akhir. Nah, Ustadz kebetulan ditempatkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ustadz berangkat ke sana. Nah, ke sana, di sanalah ketemu teman-teman yang dulu sama-sama di Mesir, tapi pas pulang ke Indonesia lebih bergabung atau berkecimpung di dunia travel ini. Oh, seperti ini. Bergabung, Ustadz sering ngumpul mendatangi mereka karena dunia kan sedikit agak berbeda nih. Iya. Ustadz waktu itu dunia pendidikan, dunia kampus, teman-teman di dunia usaha. Tapi kalau Ustadz lagi kosong di kampus, tidak ada kegiatan, pergilah ke teman-teman yang sudah sibuk dengan dunia travel. Kena pancingan, diminta menjadi pembimbing ibadah. Iya, betul. Pada tahun 2000. Betul. Oke, karena diberi kesempatan berangkat haji gratis, membimbing, mendampingi jamaah, Ustadz tentu tidak menolaknya. Bahkan pucuk dicinta, ulam pun tiba. Iya. Ya Ustadz, berangkat. Setelah itu pulang, melihat bahwa ternyata untuk membuat travel, kuncinya hanya satu. Kemampuan mengajak orang bergabung di travel itu. Karena secara birokrasi tidak dipersulit oleh pemerintah. Aturannya jelas, undang-undangnya jelas, regulasinya jelas. Maka ketika selesai S2 di 2000 akhir itu, tahun 2000 akhir ya Ustadz memilih bahwa ini kayaknya perlu juga nih bertravel. Bertravel ya mendirikanlah travel. Terjunlah di dunia travel sampai akhirnya ada Detopa yang memiliki izin umrah dan haji ini. Seperti itu. Jadi berarti awalnya Ustadz karena waktu kuliah di Mesir sering jadi guide untuk umrah ya. Terus ketika pulang ke Indonesia ngajar Ustadz ya, ngajar di universitas dan ada teman-teman yang ternyata setelah dari Mesir itu pulang ke Indonesia juga tapi sudah sibuk di dunia travel. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, kira-kira visi misi Detopa ini itu seperti apa Ustadz? Ya. Kalau kita di Detopa itu memadukan dua. Artinya dua hal ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Di sana dakwah, di sana usaha. Masya. Karena bagaimanapun perjalanan umrah dan haji ini mendatangkan profit, keuntungan. Dakwanya adalah mengajak orang ke Baitullah. Ya, jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan
dua hal ini harus di-manage dengan baik. Di-manage dakwanya, di-manage bisnisnya. Dan bahkan terakumulasi pada satu. 30% dari hasil bisnis Detofa itu dipakai lagi untuk kepentingan dakwah. Masya Allah. Salah satu contohnya, kita di Riau Iya, Ustaz. mendirikan lembaga pendidikan berasrama berbasis tahfizul Quran, itu gratis. Masya Allah. Sehingga biasa orang bertanya, adakah sponsornya ini? Kita katakan ya sponsornya dari langit. Tapi sesungguhnya realitanya di lapangan adalah hasil usaha dari memberangkatkan umrah dan haji. Untuk diketahui bahwa setiap pendaftar umrah itu terauto debit 250.000 per orang untuk kepentingan pesantren ini. Karena pesantren ini tidak dipungut, calon santri tidak dipungut biaya pendaftaran, tidak dipungut biaya pembangunan, Masya Allah. tidak ada SPP bulanan, bahkan makanan, catering, bulanan itu tidak ada. Walaupun anak kita siapkan makanan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, itu berkat donasi dari calon jamaah umrah yang berangkat melalui Detofa. Sehingga calon jamaah haji atau calon jamaah umrah Detofa bukan hanya sekedar mengeluarkan harta untuk kepentingannya berangkat umrah, tapi di sana dia telah menyisipkan tanpa sadar ada uang senilai kalau umrah 250.000, kalau haji 1 juta untuk operasional anak-anak yang memfokuskan dirinya menghafal Al-Quran di pondok pesantren yang diasuh oleh Detofa Travel ini. Masya Allah. Jadi di sana ada 2, usaha dan dakwah. Usahanya ya memberikan pelayanan, dakwanya yaitu tadi kita mengajak orang ke Baitullah. Yang kedua, orang yang ke Baitullah sendiri tanpa sadar dengan menandatanganinya persetujuan mendaftar di Detofa itu telah bersedia juga menyerahkan uangnya 250.000 untuk operasional proses belajar mengajar di pondok pesantren yang diasuh oleh Detofa Travel. Masya Allah. Luar biasa sekali. Begitu ya teman-teman ya. Jadi betul tadi sampaikan Ustadz bahwa kita mendapatkan 2 hal. Selain kita beribadah ke Baitullah, kita juga mendapatkan pahala dari dunia pendidikan, apalagi dunia tahfizul Quran, di mana jadi setiap aktivitas mereka santri ini pahalanya juga mengalir kepada jamaah, jadi tidak terputus. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Ustaz. Berarti ya, mungkin ini juga ya Ustaz, mungkin membedakan antara Detofa Travel dan travel-travel yang lain. Ya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita Ustaz, mungkin kita mau tahu nih program-program umroh dan hajinya Detofa Travel itu. Kalau kita lihat di belakang ada Haji Express, ada umroh Ramadan, ada juga paket umroh, dan ada beberapa mungkin paket hajinya Ustaz. Ya, jadi kan ada program-program di Detofa Travel ini. Kami mungkin ingin tahu Ustaz tentang Haji Express atau bagaimana dengan Haji Plus dan juga Haji Foroda. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi kita membuat program Haji Express itu, haji ya berkunjung ke Baitullah. Express artinya cepat. Karena di Indonesia kalau kita menyebut haji itu langsung tertanam di dalam pemikiran bawah sadar kita bahwa kita akan menunggu berpuluh tahun. Masya, betul Ustaz. Sulawesi Selatan itu adalah peringkat ketiga terpanjang antriannya di Indonesia. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Ketiga Ustaz. Berarti kalau Sulawesi Selatan 35 ke tahun ke atas, ada kabupaten itu bahkan lebih dari itu. Contoh Sidrap, Pindrang, Pangkep, itu antriannya cukup panjang. Nah, dulu ada istilah haji tanpa antri. Haji tanpa antri ini terbagi 2. Ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Yang tidak diakui yang menggunakan visa non haji. Semisal menggunakan visa ziarah, semisal menggunakan visa amil. Kalau visa ziarah, dia bisa berangkat ke Saudi karena itu resmi. Resmi visanya, tapi bukan resmi dipakai untuk haji. Resmi visanya untuk datang ke Arab Saudi. Namun regulasi
dalam negeri Arab Saudi ada lagi istilah la hajja bila tasrihin. Tidak diperkenankan haji yang tidak punya izin resmi haji. Artinya tidak mengantongi tasrih. Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Sehingga orang yang berangkat ke Saudi di musim-musim haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah sampai Wukuf, mereka datang dengan visa ziarah, dia bisa datang ke Saudi. Cuman yang menjadi pertanyaan kemudian, bisakah dia menunaikan ibadah haji? Khususnya pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Hijriah. Karena itu adalah Ayyamul Hajj. Ya, bisakah? Ya, dengan regulasi dalam negeri Arab Saudi bahwa la hajja bila tasrihin, tidak boleh haji tanpa tasrih haji, maka tipis kemungkinan untuk bisa melakukan haji. Kita menggunakan kata tipis karena sebagus-bagus aturan, sepandai-pandai manusia mencari celah melewati aturan itu. Sehingga Arab Saudi mengerahkan keamanan, baik keamanan dalam negeri maupun imigrasi, untuk mencegah masuknya orang ke Masyairul Muqaddasah, ke daerah-daerah suci, Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah. Tapi ternyata kita temukan secara online, apakah itu di TikTok atau di Instagram atau bahkan di Facebook, kita temukan saudara kita bisa wukuf, bisa mabit di Mina, bisa mabit di Musdalifah, padahal mereka berangkat dengan visa ziarah. Perdebatan kemudian muncul, apakah sah hajinya atau tidak? Saya kira bukan di forum ini kita membahasnya. Kalau nanti Detova TV mau membahasnya, datangkan pakar fikih dan pakar praktisi. Yang jelas, ketika seorang akan melaksanakan jamaah haji dengan menggunakan visa ziarah, itu tidak ada ketenangan kecuali setelah pulang ke Indonesia. Selalu dihantui dengan perasaan was-was, perasaan tak tenang, perasaan yang tidak nyaman. Melihat mobil polisi saja sudah ketakutan lebih awal itu, ya. Melihat orang imigrasi sudah ketakutan lebih awal. Itu satu. Ini sebenarnya bisa tanpa antri, karena begitu terbit visa, ya sudah berangkat saja. Tinggal apakah regulasi Indonesia membenarkan? Jawabannya tentu tidak. Makanya Kementerian Agama bekerja sama, imigrasi bekerja sama, kepolisian itu mengawasi seluruh bandara-bandara Indonesia yang punya akses ke luar negeri, yang bisa menjadi tempat menyusupnya dalam tanda petik keluar orang-orang ini dari Indonesia lalu menuju ke Jeddah. Sehingga kita lihat di media sosial atau di berita, ratusan bahkan sampai ribuan digagalkan oleh pihak imigrasi dan otoritas bandara Indonesia. Karena kenapa? Aturan di Indonesia memang tidak memungkinkan. Peraturan undang-undang itu nomor 8 tahun 2009 memang tidak membenarkan satu, secara individual berangkat ke tanah suci atas dasar umrah, apalagi haji. Yang kedua, mungkin komunitas itu juga tidak boleh, atau mungkin juga travel. Kalau tidak memiliki izin PIHK itu tidak boleh jangankan memberangkatkan, menerima pendaftaran tidak boleh. Itu pidana loh. Pidana loh. Jadi Kementerian Agama berhak melaporkan ke Reskrim. Itu pidana. Menerima pendaftaran, mulai dari membujuk, menerima, mengkoordinasikan sampai memberangkatkan. Itu tahap-tahapnya itu pidana semua. Nah, kita Detova tidak berani itu karena kita PIHK resmi. Kita mengantongi izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kapan kita memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa itu, semperitan Kementerian Agama akan bunyi. Tidak hanya sekedar mengibarkan bendera merah atau bendera kuning pertanda bahwa ada pelanggaran, bisa kita diproses secara hukum di Reskrim, Bareskrim, karena ini nasional kan. Itu satu. Yang kedua, ada namanya visa amil. Jadi ada sponsor di Saudi mengundang orang Indonesia untuk dipekerjakan. Dikeluarkanlah surat sponsor, dibawa ke kedutaan Arab Saudi sini, terbit, diambil biometriknya, terbitlah visa amil. Aturan internasional sebenarnya sudah resmi karena sudah ada visa. Ya, betul. Visa itu kan surat izin resmi masuk ke suatu negara yang mengeluarkan visa. Cuman lagi-lagi regulasi Indonesia itu tidak membenarkan.
Karena Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama punya kewajiban dan tanggung jawab menjaga keamanan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Karena tujuannya Arab Saudi menjaga keamanan nyawanya sekalipun, termasuk nyawanya ketika berada di Saudi. Lalu kita mengatakan, permasalahan apa yang ditakutkan di Saudi? Kita tahu, pelaksanaan haji itu kan berkumpulnya orang, tumpah ruahnya orang pada waktu yang sama, di tempat yang sama, untuk melaksanakan ibadah yang sama. Ini beresiko menimbulkan sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa, jatuh terinjak-injak, atau suhu yang tinggi, yang terik, mengakibatkan sakit, akhirnya juga tidak bisa melaksanakan yang terbaik pelaksanaan ibadah hajinya. Lalu kemudian persoalannya, ketika ada masalah, siapa yang dituntut? Iya, betul. Siapa yang bertanggung jawab? Sponsor yang datang ke sana, sponsor itu kalau sudah menjemput di bandara, seolah dia lepas tangan. Saya kan cuma memfasilitasi Anda untuk datang ke Saudi. Saya tidak mengurus Anda selama di Saudi. Saya cuma memfasilitasi Anda datang ke Saudi. Kata itu menunjukkan bahwa begitu dia sudah jemput, habis tanggung jawab. Selesai. Nah, kemudian ada haji furada lagi. Furada itu diakui sebenarnya. Itu haji non kuota, visa-visa haji dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi melalui jalur tertentu, kemudian diberikan ke pengusaha Indonesia, dan karena dia bervisa haji dan itu resmi dari Kementerian Haji, Indonesia tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Maka diakomodirlah visa furada. Visa furada itu sebenarnya kan visa undangan, mujamalah. Visa undangan itu diakui keberadaannya dan bisa orang Indonesia menggunakan untuk berangkat haji. Namun dengan catatan harus tetap melalui PIHK sebagai penanggung jawab. Betul. Maka kita sebenarnya di Topa itu karena sudah berizin PIHK bisa memberangkatkan haji furada. Namun regulasi yang baku tentang furada itu tidak ada. Apa contohnya? Tahun ini kan furada boleh dikatakan tidak ada yang keluar. Iya, itu atau katakanlah tidak ada yang keluar. PIHK walaupun diberi tanggung jawab, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena kontrolnya di Arab Saudi. Kementerian Agama, Menteri Agama kita, Prof. Nasaruddin Umar, melobi Arab Saudi untuk mengeluarkan PIHK, haji furada. Namun otoritas Saudi punya pandangan tertentu, apalagi dengan adanya aplikasi nusuk, dia mau mengoptimalkan itu. Jadi haji nanti di Saudi itu satu pintu di nusuk. Nah, bagaimana memasukkan di nusuk dan sebagainya? Arab Saudi itu kan begini, dilema. Ketika membatasi kuota, dia dituntut. Iya, betul. Tapi ketika kuota dibuka ada masalah, dia dicaci mati-matian. Ya kan? Jadi Saudi itu sebenarnya sepanjang tahun pusing. Dan tahun pusing. Umrahnya sedikit saja bermasalah, berkol-kol luar negeri. Saudi tidak becus mengurus ini. Bahkan ada yang minta, bagaimana kalau kami mengurus umrah dan haji itu, atau bagaimana kalau digilir di anggota OKI, organisasi negara-negara Islam kan, jangan dituntut itu, karena itu hak prerogatifnya Allah yang menempatkan Mekah di otoritas Arab Saudi, daerah Arab Saudi. Kita tinggal berdoa saja, semoga semua berjalan baik. Karena siapapun yang mengurus haji ini pasti padat dan syarat masalah. Karena dia ibadah. Betul. Haji itu kan menafaktilasi hidup Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim 2/3 hidupnya adalah ujian. Jadi kalau kita berangkat umrah dan haji, bersiap-siaplah. Kalau enggak 2/3, kalau enggak 3/3 atau 1 penuh, 2/3 itu minimal ujian. Ujian ya. Ujian. Cuma kita penyelenggara ini tidak boleh mengkor-korkan ujian, karena jamaah akan berkata, enaklah Bapak yang terima uangnya, kami yang diuji. Jadi kita mengatakan bahwa itu ujian. Nah, Arab Saudi membatasi karena dia akan melihat maksimalnya pelaksanaan ibadah haji itu. Dan ternyata teman-teman travel tahun ini mengacungkan 2 jempol bahwa pelaksanaan haji terbaik tahun inilah. Karena tidak padat. Masya Allah. Karena tidak padat kan, banyak yang ditahan kayak furada misalnya, sekian ribu tidak dikeluarkan, ya kan? Yang kedua mungkin muncul pertanyaan, kenapa kuota dibatasi? Iya. Kita jawab bahwa puncak haji itu Arafah, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan
Jumlah perbuatan yang sama, indah. tindakan amalan yang sama. Arafah itu kan terbatas. Jadi yang membatasi kuota haji itu sebenarnya daya tampung Arafah. Anggaplah misalnya daya tampungnya Arafah 3 juta. Iya. Yang datang 3.100.000. Tentu pertanyaan 100 ini haji apa enggak nih? Ya, sah tidaknya. Sah atau tidak? Apabila tidak hukum kan tidak sah hajinya. Nah, atas dasar ini animo masyarakat yang ingin cepat haji, sementara haji itu adalah panggilan ilahi. Iya. Yang kedua, proses haji itu juga sangat sulit karena 2 negara yang terlibat, Indonesia dan Arab Saudi. Maka kita mencoba membaca kenyataan di lapangan. Muncullah ide dari Detopa, bagaimana kalau kita membuat haji ekspres. Haji ya tetap sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kita beri pelayanan standar pariwisata travel. Ekspres karena masa tunggunya bisa lebih cepat. Karena kalau haji khusus itu normalnya 5-7 tahun. Betul. Namun dalam perjalanannya terkadang Kementerian Agama itu memberi kebijakan bahwa ketika porsi itu tidak terpenuhi, maksudnya anggaplah haji khusus, haji plus dikasih porsi 2.800, 800 masih tersisa, tidak bisa memenuhi. Bisa maju orang yang sudah punya porsi, dibuatkan permohonan untuk bisa mengisi itu dengan catatan pertama dia sudah punya porsi. Yang kedua, dia punya uang untuk melunasi. Karena terkadang porsinya naik, uangnya tidak ada. Sebaliknya juga banyak saudara kita uangnya sudah berlipat-lipat, tapi porsinya tidak ada, tidak bisa berangkat. Nah, mudah-mudahan dengan dia mendaftar di Detopa, ambil porsi minimal $4.500 US, sekitar 75.150.000, dibayarkan Kementerian Agama, keluar porsi, tahun depan atau tahun berikutnya, paling tidak dipercepat, ada peluang untuk percepatan. Masuk di situ percepatan, itulah yang kami maksudkan ekspres. 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun. Jadi syaratnya ada 2, Pak Munawar. Yang pertama harus ada porsinya dulu. Jadi serahkan data ke Detopa atau ke travel yang punya PIHK, izin haji, berupa KTP, KK, surat nikah yang mau berangkat suami istri, minimal kalau tidak ada akta kelahiran. Diuruskan SPPH di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi masing-masing. Kalau misalnya di sini ya di Sulawesi Selatan, diuruskan SPPH, surat permohonan pergi haji oleh travel. Keluar SPPH-nya, bawa ke bank, masukkan ke bank, bayar BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau haji plus kan dapat kuota itu 4.500 ya. Bayar 4.500. Ada juga travel menentukan 5.500 itu untuk DP ke travel. Ya, nah? Bayar itu, keluar nomor SPPH, distempel, bawa ke bank, terbit nomor porsi. Sudah aman kan, sudah 1 langkah udah dapat. Sudah dekat. Ya, tinggal menunggu panggilan dari Allah dan panggilan pelunasan dari Kementerian Agama. Masya Allah. 2 tahun atau 2 tahun kita ajukan permohonan percepatan. Nah, itulah yang kita maksud ekspres. Kalau dikabulkan, berkenan Kementerian Agama memberikan, berarti 5 tahun dipres menjadi 2 tahun atau 1 tahun. Daripada tidak mendapat porsi, itu tidak bisa, tidak ada usaha untuk percepatan. Karena percepatan itu syarat utamanya adalah harus punya porsi. Jadi kita imbau kepada saudara-saudara kita yang mau melaksanakan ibadah haji, alergi dengan visa siara, takut dengan visa amil, cemas dengan visa purada, solusinya ambil porsi ke Kementerian Agama. Nanti Detopa menguruskan percepatannya. Semoga ada. Walaupun regulasi bakunya tidak ada, tapi peluangnya ada. Peluangnya ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu ya penjelasan dari Ustadz ya, bahwa ya teman-teman yang mungkin was-was tadi ya dengan haji siara, visa siara, visa amil, dan visa furoda, itu disarankan ya untuk mendaftar langsung untuk haji khusus atau haji plus. Dan di sini kita juga bisa bantu untuk haji ekspres, insya Allah yang dipres nanti insya Allah cuma sekitar 2 tahun. Baik, terima kasih Tat untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga
dengan apa yang tadi disampaikan ya, motivasi, semangat, sejarah tentang Detofa Travel ini juga memberikan semangat kepada teman-teman ya yang sudah punya niat saat untuk umroh, sudah punya niat untuk berhaji, apalagi yang sudah punya dana, segerakan ya untuk mendapatkan nomor porsi haji saat dengan Kementerian Agama. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz atas waktunya. Pada kesempatan kali hari ini kami dari Detofa TV mengucapkan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detofa Travel, jembatan terbaik Anda menuju Baitullah. Masya Allah.